Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, Pak Rizal, saya catat poinnya ya. Faktor penyebab tragedi maut di tambang ilegal Banyumas pertama adalah soal legalitas, kemudian kedua adalah teknis penambangan. Kita bahas dulu soal legalitas. Pak Rizal, siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan pengawasan legalitas tambang di Indonesia? Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa di pasal 1 itu disebutkan ayat 38, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam hal ini memang Menteri SDM ini bertanggung jawab untuk pengawasan pengelolaan seluruh tambang mineral dan batu bara yang ada di Indonesia. Nah, kemudian menteri juga di pasal 73, kita lihat lagi ayat 1, bahwa menteri harus melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan teknologi pertambangan serta permodalan dan pemasaran dan berusaha meningkatkan kemampuan tambang rakyat. Ini juga menjadi kewajiban menteri. Kemudian menteri juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaedah teknis pertambangan yang baik pada tambang-tambang rakyat. Nah, memang menjadi debatable bahwa karena ini tanpa izin, jadi mungkin tidak terkontrol oleh Kementerian SDM. Nah, sehingga hal-hal yang disebutkan tadi itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, keselamatan pertambangan, kemudian pengelolaan lingkungan hidup, serta reklamasi dan pasca tambang ini menjadi kewajiban Menteri SDM apabila ini merupakan tambang yang memiliki izin. Memangnya selama ini pengajuan legalitas tambang itu seperti apa, Pak? Termasuk soal tambang rakyat? Sejauh ini yang saya ketahui adalah untuk tambang rakyat, dulu kami pernah melakukan kajian bersama Bank Dunia, itu hanya 16 izin pertama rakyat di Indonesia tahun 2020, kemudian sekarang mungkin sudah meningkat menjadi di atas 160-an izin pertama rakyat. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa lokasi tambang tanpa izin ini, saya akan membedakan tambang izin pertama rakyat dengan peti ya, pertambangan tanpa izin. Nah, pertambangan tanpa izin ini di seluruh Indonesia itu bisa lebih dari mungkin 3.000 lokasi. Nah, ini yang cukup menyulitkan pemerintah dalam hal penertiban, kemudian pengawasan tambang-tambang yang tidak berizin ini. Kalau dia sudah memiliki izin, ini menjadi kewajiban pemerintah, terutama Kementerian SDM untuk membina, mengawasi, kemudian memodali, memberikan teknologi dan pemasaran, serta melakukan pengawasan di bidang keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup. Anda sebutkan tadi ada 3.000 lokasi tambang tanpa izin ya di Indonesia, bahkan bisa lebih. Apa yang menyebabkan menjamur lokasi tambang ilegal di Indonesia? Yang pertama adalah memang kita mengalami resesi ekonomi ya, akibat ekonomi global menurun, kemudian juga akibat pandemi COVID. Nah, kemudian yang kedua adalah akibat dari meningkatnya harga komoditas, hampir semua komoditas pertambangan, terutama emas, nikel, batu bara dan segala macam. Nah, ini bisa memacu masyarakat untuk mencoba melakukan penambangan tanpa izin. Kemudian yang ketiga adalah adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan posisi masyarakat lokal untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mau membayar pajak, kemudian mengelola lingkungan secara baik, keselamatan kerja. Mereka lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada mementingkan kepentingan negara. Nah, kemudian yang keempat adalah penegakan hukum yang tidak konsisten dan masih adanya kroni-kroni yang memang seperti ada pembiaran. Misalnya di suatu daerah ada backing tertentu, tapi itu tidak diproses. Mungkin demikian, Mbak. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.